Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil review jurnal internasional terkait bidang ilmu imunologi dan virologi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah imunologi dan virologi yang diampu oleh Ibu Bangkit Rizka Permata. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karina Dwi Larasati, NIM 210209076, kelas 21A2, Prodi S1 Farmasi. Kemudian, jurnal internasional yang saya ambil yaitu mengenai karakterisasi klinis imunologis dan virologis pasien COVID-19 yang dites positif SARS-CoV-2 oleh RT-PCR. Berikut profil dari jurnal yang saya ambil. Kemudian pendahuluan, penyakit coronavirus 2019 COVID-19 disebabkan oleh virus corona baru, sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang memiliki kesamaan genetik tinggi dengan virus serupa SARS yang berasal dari kelelawar atau RATG13. Sebagai virus yang baru muncul, gambaran klinis infeksi SARS-CoV-2 sebagian besar tidak diketahui pada awal wabah, tetapi secara bertahap menjadi lebih jelas sebagai hasil dari studi klinis global. Rancangan penilaian risiko dan intervensi sukses untuk COVID-19 sekarang tergantung pada seberapa baik kita memahami perjalanan infeksi SARS-CoV-2. Bukti epidemiologis dan laboratorium lebih lanjut diperlukan untuk mengklarifikasi penyebab kasus yang menguji ulang positif untuk COVID-19 RNA. Yang penting, deteksi positif ulang RNA SARS-CoV-2 menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara pengujian molekuler dan infektivitas potensial. Provinsi Guangdong melaporkan jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Tiongkok kecuali Hubei. Guangdong meluncurkan jaringan pengawasan yang ditingkatkan dan serangkaian tindakan intervensi sebagai tanggapan terhadap wabah segera setelah kasus COVID-19 yang pertama dilaporkan pada Desember 2019. Sejak 23 Januari, semua kasus COVID-19 yang sudah sembuh diisolasi di hotel-hotel yang ditunjuk di bawah pengawasan medis 14 hari lagi. Dalam studi ini, kami menyaring 619 kasus COVID-19 yang pulih di Guangdong yang dipulangkan antara 23 Januari dan 19 Februari. Nilai tambah dari penelitian ini, Kit C atau Liver Shanghai, China, dirancang untuk mendeteksi RNA dependent RNA polymerase atau RDRP, protein amplop atau E dan N, Kit A dan Kit C dimasukkan ke dalam daftar penggunaan darurat WHO untuk mendeteksi 137 swab dan 59 sampel serum dari 70 kasus positif ulang dikumpulkan untuk mengungkap karakteristik imunologi dan virologi dari kasus positif ulang SARS-CoV-2. Kemudian metode 1. Kriteria pemulangan dan tindakan setelah pemulangan untuk kasus COVID-19 di Guangdong. Guangdong mengikuti skema diagnosis dan perawatan untuk SARS-CoV-2 yang dikeluarkan oleh Komisi Kesehatan Nasional Cina dengan sedikit modifikasi. Kriteria pemulangan untuk kasus COVID-19 di Guangdong meliputi 1. Suhu tubuh normal selama lebih dari 3 hari, 2. Gejala pernapasan termasuk demam, batuk kering, dan kelelahan secara nyata membaik. 3. Pencitraan paru menunjukkan penyerapan peradangan yang jelas, dan 4. Tes asam nukleat negatif 2 kali berturut-turut baik pada sampel saluran pernapasan seperti dahak dan usap nasofaring dan sampel saluran pencernaan seperti tinja dan usap anus. Dengan interval pengambilan sampel minimal 24 jam, langkah-langkah untuk intervensi kasus COVID-19 yang sudah sembuh adalah sebagai berikut. 1. Semua kasus COVID-19 yang sudah sembuh diisolasi di hotel yang ditunjuk sebagai 14 hari lagi. Kedua, selama isolasi, kasus yang dipulangkan tinggal di kamar tunggal yang berventilasi baik, makan secara terpisah, mempraktikkan kebersihan tangan, dan meminimalkan kontak dekat dengan orang lain. Ketiga, status kesehatan dipantau selama isolasi dan tes RT-PCR SARS-CoV-2 dilakukan pada hari ke-7 dan ke-14 setelah pulang atau lebih sering. Yang keempat, kasus kembali ke rumah hanya ketika tes asam nukleat negatif pada sampel saluran pernapasan dan sampel saluran pencernaan selama isolasi. Hasil klinis dikategorikan sebagai ringan, sedang, berat, dan kritis seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang kedua,
Definisi kasus dan pengambilan spesimen. Istilah kasus repositif dalam penelitian ini mengacu pada kasus keluar yang dites ulang sebagai positif SARS-CoV-2 menggunakan reaksi rantai polimerase reverse transcription RT-PCR. Lihat di bawah. Di Guangdong, semua kasus COVID-19 yang sudah sembuh diisolasi secara terus-menerus di hotel yang ditunjuk. Sampel termasuk penyeka nasofaring, penyeka tenggorokan, dan penyeka anal dikumpulkan untuk diagnosis RT-PCR pada 7 hari dan 14 hari setelah keluar atau lebih sering. Informasi demografis, klinis, dan laboratorium dari semua kasus COVID-19 yang dikonfirmasikan diambil dari jaringan surveillance COVID-19 Provinsi Guangdong. Yang ketiga, isolasi virus dan RT-PCR. Sampel klinis termasuk penyeka nasofaring, penyeka tenggorokan, dan penyeka anal di vortex dan disentrifugasi pada 250 EG selama 10 menit. Suspensi dikumpulkan dan disaring melalui filter 0,22 mm untuk mengikuti kultur virus. Selanjutnya, sel Vero E6 diinokulasi dengan 100 ml sampel pasien yang telah diproses. Efek sitopatik atau CPE diamati setiap hari. Jika tidak ada CPE yang diamati pada 7 hari, lysis sel dikumpulkan dengan sentrifugasi setelah 3 kali pencairan beku dan 100 ml supernatan digunakan untuk putaran kedua. Untuk diagnosis RT-PCR, RNA total diekstraksi dari spesimen klinis menggunakan kit mini Kiam viral RNA atau Kiagen Jerman sesuai dengan instruksi pabriknya. Dalam penelitian ini, 3 kit RT-PCR digunakan untuk melakukan pengujian asam nukleat sebagai upaya untuk menghindari negatif palsu. Kit A dan Gene, Guangzhou, Cina, dan Kit B, Biogerm, Shanghai, Cina, masing-masing memiliki primer dan probe yang menargetkan open reading frame atau ORF tab dan protein nukleokapsid atau N. Kit C atau Leveriver, Shanghai, Cina, dirancang untuk mendeteksi RNA dependent RNA polimerase atau RDRP. Protein amplop E dan N. Kit A dan Kit C dimasukkan ke dalam daftar penggunaan darurat WHO untuk mendeteksi asam nukleat SARS-CoV-2. Yang keempat, uji mikronetralisasi. Sampel serum dikumpulkan dan kasus positif ulang, kasus di rumah sakit, dan kasus COVID-19 yang dipulangkan lebih dari 21 hari setelah onset penyakit. Tes antibodi mikronetralisasi untuk SARS-CoV-2 dilakukan laboratorium BSL-3 sesuai dengan protokol uji netralisasi standar Agalur SARS-CoV-2 lokal yang diisolasi dan pasien COVID-19 pertama di Guangdong. ID aksesi G-Site EPI-ISL 403,934 digunakan dalam tes mikronetralisasi. Semua serum nativasi pada suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit sebelum digunakan. Diencerkan 2 kali lipat dari 1:4 menjadi 1:1024 dan kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 jam dengan volume yang sama dari 1,5 dosis efektif kultur jaringan. Setelah itu, campuran tersebut ditambahkan ke sumur 96 pelat kultur sel Vero E6. CPE yang diinduksi virus dipantau setiap hari 7 hari. Semua sampel encer diuji dalam rangkap 2. Sel serum dan kontrol virus dimasukkan dalam setiap piring. Titrasi balik virus dilakukan pada setiap pengujian. Titer antibodi sampel didefinisikan sebagai pengenceran tertinggi yang dapat menghambat perkembangan CPE pada 50% sumur yang terinfeksi virus. 5. Pengurutan throughput tinggi. Secara singkat, PCR multiplex dilakukan dengan 2 kumpulan primer campuran dan cDNA ditranskripsi terbalik dengan primer acak digunakan sebagai template. Setelah 35 putaran amplifikasi, produk PCR dikumpulkan dan dihitung diikuti dengan perbaikan akhir dan ligasi barcode. Sekitar 50 fmol DNA perpustakaan akhir dimuat ke perangkat pengurutan mini-on pipa bioinformatika ARTIC. Untuk COVID digunakan untuk menghasilkan urutan konsensus dan memanggil perubahan nukleotida tunggal relatif terhadap urutan referensi. Perakitan data mentah nanoporid dilakukan menggunakan pipa bioinformatik ARTIC untuk COVID-19 dengan Minimap 2 dan Medeka
Medaka untuk pembuatan urutan konsensus, mengurutkan data setelah pemetaan ke genom referensi SARS-CoV-2 disimpan di arsip urutan genom di Pusat Data BIG, Beijing Institute of Genomics atau BIG. Keenam, analisis statistik. Analisis statistik diselesaikan menggunakan versi 351 dan graph path prism 8 variabel kontinu yang cocok dengan distribusi normal dan homogenitas varian dibandingkan menggunakan student test dan analisis variance atau ANOVA. Selain itu, mereka dianalisis menggunakan perangkat Wilcoxon uji dan uji Kruskal-Wallis H. Variabel kategori dibandingkan dengan menggunakan uji chi-square and Fisher's exact test untuk menilai penyimpangan dari hipotesis nol. Korelasi Spearman adalah untuk menilai korelasi antara usia dan titer antibodi netralisasi. Nilai P kurang 0,05 dianggap signifikan secara statistik. Yang ketujuh, persetujuan etika. Studi ini ditinjau dan disetujui oleh Medical Ethical Committee Pusat Pengendalian Penyakit Provinsi Guangdong dan Pencegahan. Pengendalian data dan analisis kasus ditentukan oleh Komisi Kesehatan Provinsi Guangdong untuk menjadi bagian dari penyelidikan wabah kesehatan masyarakat yang berkelanjutan selama keadaan darurat. Tanggapan pasien diberitahu tentang surveillance sebelum memberikan persetujuan tertulis dan data dikumpulkan dan dianonimkan analisis. Kemudian hasil 1. Karakteristik klinis kasus rai positif. Sebanyak 619 kasus COVID-19 dipulangkan dari tempat yang ditentukan rumah sakit antara 23 Januari dan 19 Februari 2020. Kasus ini terus-menerus diisolasi di hotel-hotel yang ditunjuk dan semuanya disaring untuk SARS-CoV-2 setelah keluar ke atas hingga 25 Februari 2020, 87 kasus dinyatakan positif RNA SARS-CoV-2 melalui RT-PCR dan dikembalikan ke lokal yang tunjuk rumah sakit untuk isolasi dan observasi media. Demografi karakteristik dari 87 kasus rai positif tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kelamin distribusi merata dengan 45 laki-laki dan 42 perempuan. 2. Rai positif deteksi RNA virus diamati pada semua kelompok umur mulai dari 3 bulan hingga 69 tahun dengan usia rata-rata 28 tahun yang secara signifikan lebih muda dari pasien COVID-19 yang pulang di Guangdong pada umumnya. Usia rata-rata 47 tahun. Khususnya, semua kasus positif hanya memiliki gejala klinis ringan atau sedang selama rawat inap awal. Berdasarkan pantauan provinsi jaringan 84 dan 87 kasus rai positif memiliki catatan pada saat rawat inap keluar dan yang pertama terdeteksi sebagai RA positif. Waktu rata-rata untuk kasus COVID-19 yang dinyatakan sembuh diuji ulang sebagai virus RNA positif adalah 7 hari pasca discharge. Mungkin karena gejala klinisnya yang sedang, kasus positif kembali jadi tinggal di rumah sakit lebih pendek daripada umum habis kasus COVID-19. Setelah keluar 77 dan 87 kasus rai positif tidak menunjukkan gejala dan 10 memiliki gejala batuk tidak produktif terutama pada malam hari. 44 kasus penerima pemeriksaan tomografi terkomputerisasi atau CT dan tidak ada kekeruhan ground glass yang ditemukan. Berikut hasil tabel 1 mengenai data demografis dan klinis dari kasus COVID-19 yang positif kembali dan pulang secara umum. Bisa dilihat dalam tabel tersebut. Kemudian yang kedua, antibodi penawar dalam kasus rai positif. Respon imun yang terganggu telah dikaitkan dengan kematian. Infeksi COVID-19 yang menunjukkan persistensi RNA virus yang berkepanjangan. 1. Penjelasan yang mungkin untuk deteksi positif ulang RNA SARS-CoV-2 adalah bahwa pasien COVID-19 yang mungkin tidak cukup respons imun dan antibodi netralisasi untuk dibersihkan infeksi sepenuhnya. Untuk menyelidiki karakteristik imunologi dan virologi dari kasus COVID-19 yang positif kembali, 70 dari 87 kasus positif kembali kasus diambil sampelnya oleh Pusat Penyakit Provinsi Guangdong Pengandalian dan Pencegahan antara 22 Februari dan 1 Maret 2020, termasuk 9 sampel serum dan 137 swab. Serum sampel dikumpulkan pada rata-rata 35 hari setelah onset penyakit sampai 47 hari. Sebagai perbandingan, 218 sampel serum dari kasus umum yang dipulangkan dari kasus rawat inap adalah dikumpulkan dengan durasi rata-rata dari onset penyakit hingga pengambilan sampel serum 31 hari.
dan 31 hari masing-masing titer NABS spesifik virus adalah diperkirakan dengan uji mikronetralisasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, kasus repositif mengembangkan NABS dengan titer lebih 4 berkisar 4 hingga lebih 1024. Kami menunjukkan hasil aktivasi kekebalan yang kompeten dalam kasus repositif yang menunjukkan distribusi titer NABS mirip dengan kasus yang terdeteksi negatif dalam 14 hari setelah keluar dari kasus COVID-19 rawat inap. Yang ketiga, deteksi RNA virus dan isolasi virus pada kasus repositif. Sebanyak 137 swab termasuk 51 swab nasofaring, 18 usap tenggorokan, dan 68 usap anus diuji menggunakan 3 berbeda kit RT-PCR sebagai upaya untuk mengurangi kemungkinan negatif palsu disebabkan oleh perbedaan sensitivitas dan spesifisitas primer. 50 kasus repositif dipasangkan usap nasofaring dan usap anal, dan 18 kasus telah memasangkan penyeka tenggorokan, penyeka anal untuk deteksi RNA virus. 36 penyeka dari 33 kasus terdeteksi positif oleh setidaknya 1 orang kit RT-PCR. Tingkat positif RT-PCR tidak berbeda-beda secara statistik untuk jenis sampel yang berbeda dalam 68 sampel berpasangan. Dalam analisis cross-seksional ini, 32 dari 33 kasus memiliki informasi yang jelas tentang interval waktu antara penyakit, pengujian onset discharge, dan sampel. Kami menemukan bahwa periode dari debit hingga waktu yang diuji sebagai repositif dapat berkisar dalam durasi dari hingga 8 hari. Yang penting, tidak ada korelasi antara titer antibodi netralisasi dan lamanya waktu antara pelepasan tanggal kasus dinyatakan positif kembali. Misalnya, untuk kasus 21, RNA SARS-CoV-2 terdeteksi kembali pada 28 hari setelah keluar dari dan 46 hari setelah onset gejala. Namun titer NAB untuk kasus ini setinggi 1024. Sebanyak 36 sampel RT-PCR positif meliputi 14 usap nasofaring, 3 usap tenggorokan, dan 19 usap anal. RT-PCR ini positif sampel diinokulasi ke dalam garis Vero-E6, tetapi tidak ada virus hidup yang bisa dikultur setelah 2 putaran panas sel. 4. Pengurutan seluruh genom virus dalam kasus repositif. Sebuah studi sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan isolasi virus juga tergantung pada viral load dan sampel yang mengandung kurang 106 salinan per mili. Untuk akut kasus infeksi, kami menemukan bahwa genom SARS-CoV-2 berkualitas tinggi dapat diperoleh dengan menggunakan metode PCR multiplex, bahkan untuk sampel dengan viral load yang rendah. Namun dalam penelitian ini kami memperoleh 0 genom SARS-CoV-2 full length dengan mengurutkan 94 sampel dari 54 pasien, dan cakupan pengurutan sesuai berkisar dari 0,00% hingga 75,48%. Menariknya, perbedaan diamati antara hasil pengurutan RT-PCR dan multiplex PCR. Contohnya, 21 dari 33 sampel yang positif RT-PCR tidak bekerja dengan baik dalam pengurutan dan menghasilkan urutan yang mencakup kurang 10% dari genom virus. Sebaliknya, 12 sampel yang terdeteksi negatif oleh 3 kit RT-PCR memunculkan urutan virus yang membentang lebih 10% genom virus. Perbedaan ini mungkin diharapkan ketika genom virus tidak utuh dan RT-PCR dan primer PCR multiplex menargetkan fragmen virus yang berbeda genom. Hasil pengurutan diperoleh dari sampel individu yang cocok kasus menunjukkan bahwa cakupan genom urutan dari sampel pencernaan secara signifikan lebih tinggi daripada penyeka pernafasan yang cocok. Untuk kasus 6 dan kasus 42, kami mengamati beberapa single varian nukleotida antara urutan genom virus dicapai dari sampel pernapasan dan dari sampel pencernaan. Jutaan orang telah pulih dari infeksi COVID-19 dan ada laporan awal tentang orang yang dites positif kembali RNA virus SARS-CoV-2 setelah pemulihan. Di sini kami menggunakan data dari sistem surveillance COVID-19 Guangdong untuk menganalisis karakteristik kasus positif kembali antara 23 Januari dan 26 Februari 2020. Pertanyaan pertama yang kami bahas adalah tingkat repositif dari dalam kasus COVID-19 yang keluar. Dalam penelitian ini, kriteria debit yang digunakan adalah yang ditentukan oleh skema diagnosis dan perawatan SARS-CoV-2. Setelah menyaring 619 kasus yang dipulangkan, hingga 25 Februari persentase kasus positif kembali
SARS-CoV-2 adalah sekitar 14%. Menurut skema, semua kasus habis terus diisolasi di hotel-hotel yang dituju dengan intervensi ketat pada penularan penyakit. Dengan demikian, identifikasi repositif SARS-CoV-2 selama fase isolasi sangat mungkin meniadakan kemungkinan tersebut bahwa kasus repositif disebabkan oleh infeksi virus sekunder. Kita hasil juga menyoroti fitur signifikan dari kasus repositif. Semua kasus repositif dalam penelitian ini kami hanya berkembang ringan atau sedang gejala pada diagnosis awal, dengan usia rata-rata secara signifikan lebih rendah daripada kasus COVID-19 umum. Itu gejala yang relatif ringan dapat menjelaskan mengapa waktu rata-rata dari onset hingga discharge pada kasus repositif sedikit lebih rendah daripada kasus COVID-19 lain yang sudah sembuh. Kecil kemungkinan kasus yang diuji positif ulang karena mereka dipulangkan terlalu dini, karena semua kasus positif kembali diuji negatif untuk swab nasofaring dan anal dalam 2 tes berturut-turut sebelum dipulangkan. Waktu dari timbulnya gejala hingga keluarnya untuk kasus positif konsisten dengan waktu. Ketika RNA SARS-CoV-2 terdeteksi dilaporkan pada penelitian lain bertahan di tempat pernapasan. Data ini menunjukkan bahwa kasus dalam kasus repositif sama dengan kasus COVID-19 lainnya. Pengamatan kembali positif kasus RNA SARS-CoV-2 tidak acak dan terutama diamati pada kasus muda tanpa gejala klinis yang parah. RNA virus yang berkepanjangan menghadirkan tantangan untuk menargetkan intervensi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah kasus repositif menular. Satu yang diusulkan sebelumnya, alasan untuk deteksi berkepanjangan RNA virus pada pasien yang meninggal adalah gangguan kemampuan menetralkan. Mikronetralisasi kami hasilnya menunjukkan bahwa 58 dari 59 kasus repositif menghasilkan NAPS spesifik untuk SARS-CoV-2 dan distribusi titernya mirip dengan menyembuhkan kasus COVID-19 yang negatif SARS-CoV-2 setelah keluar dari rumah sakit dan untuk kasus COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Studi terbaru dari primata non-manusia menunjukkan bahwa infeksi primer memungkinkan hewan untuk mengembangkan respons antibodi anamnestik mengikuti tantangan ulang oleh SARS-CoV-2 dan bahwa kemanjuran perlindungan terhadap tantangan ulang dimediasi oleh imunologi cepat kontrol. Oleh karena itu, kemungkinan infeksi aktif pada kasus positif kembali tampaknya rendah. Untuk mengevaluasi kemungkinan infektivitas, kami juga mencoba isolasi virus hidup pada sampel klinis dan dari kasus repositif. Seperti yang diharapkan, tidak ada isolat virus yang bisa diperoleh dari sampel positif RT-PCR, meskipun kultur berhasil mungkin rendah untuk sampel dengan nilai CT yang lebih tinggi. Data ini memberikan bukti laboratorium bahwa kasus repositif tidak mewakili infeksi aktif. Kami juga melakukan multiplex PCR yang dikombinasikan dengan high throughput sequencing pada sampel ini. Perbedaan yang kami amati antara hasil kit RT-PCR yang berbeda, serta antara RT-PCR dan hasil sequencing PCR multiplex menunjukkan bahwa genom virus terdeteksi dalam kasus repositif mungkin sangat terdegradasi. Kami pulih hanya satu urutan virus dengan cakupan genom lebih 20% di 23 sampel pernapasan positif RT-PCR. Bersama dengan hasil di atas, kemungkinan besar kasus yang dipulangkan positif kembali disebabkan oleh pelepasan intermiten sel yang mengandung RNA sisa fragmen awal infeksi SARS-CoV-2. Risiko sisa dari infektivitas kasus repositif terutama dari rute transmisi pernafasan tampaknya sangat rendah. Beberapa keterbatasan penelitian kami harus diperhatikan. Pertama, kami melakukannya tidak mendapatkan sampel yang dikumpulkan secara berurutan dari kasus yang dikeluarkan, menghasilkan potensi bias saat meringkas durasi dari debit ke hasil positif pertama untuk RNA virus sebagai serta waktu RNA repositif ke negatif. Kedua, kami tidak mendapatkan sampel selama infeksi akut untuk kasus positif kembali. Oleh karena itu, beberapa pertanyaan virologi tetap ada, termasuk apakah ada perbedaan genetik di antara virus SARS-CoV-2 yang diambil sampelnya pada fase positif ulang akut. Interpretasi signifikansi SNV diidentifikasi antara berbeda sampel dari kasus repositif dibatasi oleh ukuran sampel studi kami dan harus diklarifikasi lebih lanjut sebagai berikut. Studi dan kesimpulan.
Rancangan strategi intervensi yang tepat untuk COVID-19 sebagian besar tergantung pada seberapa baik kita memahami karakteristik infeksi SARS-CoV-2. Deteksi positif ulang RNA virus pada beberapa orang kasus habis menimbulkan tantangan untuk beberapa intervensi, seperti fase isolasi yang berkepanjangan dan menciptakan persyaratan untuk rumah sakit fasilitas isolasi. Studi kami menunjukkan bahwa respons senap dalam kasus repositif sebanding dengan respons dari kasus COVID-19 lainnya. Lebih penting lagi, tidak ada strain infektif yang berhasil diisolasi dan tidak ada genom virus utuh yang dapat diurutkan dari semuanya sampel kasus repositif. Ini memungkinkan mengecualikan kemungkinan itu kasus repositif mewakili infeksi aktif dan menunjukkan yang lebih rendah risiko penularan penyakit dari kasus tersebut. Publik tambahan pesan kesehatan yang berkaitan dengan hasil positif ulang SARS-CoV-2 dapat untuk mendidik masyarakat dan meningkatkan alokasi sumber daya medis yang terbatas. Berikut daftar pustaka dari jurnal tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.